Proses hukum terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng memakan waktu yang cukup panjang. Akibatnya, publik mulai pesimis terhadap keseriusan KPK dalam mengungkap kasus yang sangat rumit dan penuh tekanan politik ini. Tetapi ketika KPK menjebloskan Andi ke dalam tahanan, korupsi Hambalang menemui titik terang, bahkan mengungkap keterlibatan banyak pihak dalam kasus ini. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2012, kasus korupsi Andi Malarangeng tidak jelas ujungnya. Publik pun pesimis terhadap kelanjutan proses hukum kasus Hambalang. Andi pun gusar karena terlanjur melepaskan jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi ketika Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Andi Malarangeng Oktober 2013 lalu, penyelesaian kasus Hambalang menemui titik terang. Dalam kasus Hambalang, Andi diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian negara. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negara dalam proyek Hambalang sekitar 463,6 miliar rupiah. Dia tidak pernah memberikan perintah apapun, apalagi soal penganggaran, tender, dan sebagainya. Nah, di dalam BAP itu juga nggak ada yang namanya perintah itu. Selain Andi, KPK juga mempidanakan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar, serta mantan petinggi PT Adikarya, Tengku Bagus Muhammad Nur. Kasus Deddy bahkan sudah masuk sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Seperti bola panas, kasus Hambalang bergerak liar menyambar petinggi Partai Demokrat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, akhirnya juga dijebloskan ke dalam penjara dalam perkara yang sama. Skandal korupsi mega proyek Hambalang mulai terbuka ketika anggota Komisi 10 DPR RI yang juga Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, ditangkap karena terlibat kasus korupsi Wisma Atlet di Palembang. Nasar sesumbar akan membuka semua kasus korupsi besar yang melibatkan anggota dewan, pejabat pemerintah maupun partai politik. Salah satunya korupsi Hambalang yang melibatkan para kader Demokrat baik di DPR maupun di kabinet, seperti Andi Malarangeng, Angelina Sondah, dan Anas Urbaningrum. Setelah beberapa kali memeriksa Nasar sebagai saksi, KPK menindaklanjuti penyidikan kasus suap Hambalang. Setelah beberapa kali memeriksa Nasar sebagai saksi, KPK menindaklanjuti penyidikan kasus suap Hambalang. Nilai proyek Hambalang sebesar 2,5 triliun rupiah. Menurut Nasar, hasil korupsi mega proyek Hambalang sebesar 100 miliar rupiah. Sebagian uang tersebut dipakai untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat. Sisanya 50 miliar dibagi-bagi kepada anggota DPR, termasuk kepada Menpora Andi Malarangeng. Dalam dakwaan perkara korupsi Deddy Kusdinar, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, disebutkan Andi menerima duit korupsi Hambalang sebesar 9,5 miliar rupiah. Semua uang untuk Andi tidak diserahkan langsung di tangan Andi, tetapi melalui adiknya, Jul Malarangeng. Jul diduga sebagai pengatur semua proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk proyek Hambalang. Sampai saat ini status Jul masih sebagai saksi perkara Hambalang. Ide pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional tercetus sejak zaman Menteri Pemuda dan Olahraga yang dijabat oleh Adi Aksa Daud. Daerah Hambalang Bogor dipilih sebagai tempat pelaksanaan proyek, tetapi rencana itu urung terrealisasi karena persoalan sertifikat tanah dan kondisi tanah Hambalang yang labil. Saat Menpora dijabat Andi Malarangeng pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, proyek Hambalang kembali bergulir. Pengurusan sertifikat tanah dipercepat prosesnya lewat jasa Joyo Winoto yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Masalah sertifikasi berhasil dituntaskan. Tender proyek Hambalang pun digelar. Pemenangnya adalah KSO PT Adikarya dan PT Wijaya Karya. Kemenangan PT Adikarya dan Wijaya Karya diduga diatur oleh Anas Urbaningrum bersama Muhammad Nazarudin, Angelina Sondah, dan Mahfud Suroso. Pepatah kuno mengatakan tidak ada makan siang gratis. Sebagai imbalan jasa dalam pemenangan tender Hambalang, PT Dutasari Citra Laras milik Mahfud Suroso menjadi subkontraktor proyek dari PT Adikarya dengan nilai proyek sebesar 63 miliar rupiah. Selain itu, PT Adikarya juga menggelontorkan uang terima kasih senilai 100 miliar rupiah. Uang korupsi inilah
yang menjadi pangkal soal terjadinya kasus korupsi dan prahara politik Partai Demokrat. Nah, kemudian yang soal partai, beberapa hal menarik yang disebutkan adalah ternyata uang-uang yang diperoleh oleh pihak-pihak yang menerima keuntungan itu digunakan untuk memenangkan dalam konteks pemilihan, ya, pemilihan ketua partai. Waktu itu persaingan, ya, di antara di dalam Partai Demokrat. Nah, kemudian uang itu diduga untuk memenangkan atau sebagai biaya pemenangan seseorang dalam konteks tersebut. Nah, tentu ini kita harus lihat lebih utuh. Kasus suap Hambalang masih terbuka untuk para tersangka baru. Asal saja KPK memiliki komitmen kuat untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pamrih apapun. Tim Liputan Metro TV.